لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Rangkaian pelaksanaan umroh wajib untuk jamaah haji Indonesia gelombang 2. Pertama, jamaah haji memasuki asrama haji Embarkasi Indramayu. Di asrama haji, jamaah beristirahat dan akan mendapatkan uang saku, living cost, identitas diri, gelang, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Dan bersiap menuju bandara antara lain mandi sunnah ihram, berwudu, memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, menaiki bus menuju bandara dalam keadaan memakai pakaian ihram. Kedua, jamaah haji tiba di Bandara Kertajati. Di Bandara Kertajati, jamaah haji memasuki ruang tunggu dan akan ada pemeriksaan barang bawaan, koper, paspor, visa, dan pembagian tiket, dan bersiap menaiki pesawat menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ketiga, jamaah haji menaiki pesawat dan niat umroh di dalam pesawat. Selama berada di pesawat, jamaah haji memperbanyak doa, bacaan talbiyah, dan melaksanakan sholat lihurmatil wakti ketika masuk waktu sholat dan wajib mengkodoknya ketika sampai di Hotel Makkah. Selanjutnya, niat umroh ketika sudah memasuki mikot, dan setelahnya larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku. Keempat, jamaah haji tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Di dalam Bandara King Abdul Aziz, jamaah haji berbaris di ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan barang bawaan, koper, paspor, visa, dan lain-lain. Selanjutnya, jamaah haji memasuki bus untuk perjalanan menuju hotel atau maktab yang berada di Mekah. Dan selama di bus perjalanan menuju hotel, dianjurkan memperbanyak bacaan doa, talbiyah, dan sholawat. Kelima, jamaah haji tiba di hotel atau maktab. Setelah tiba di hotel, jamaah haji berkumpul di depan hotel atau menunggu di ruang tunggu dan akan dibagikan kunci kamar hotel. Selanjutnya, jamaah haji membawa barang bawaannya memasuki kamar hotel untuk beristirahat sejenak. Dan selanjutnya, jamaah haji bersiap menuju Masjidil Haram, membersihkan badan, berwudu, dan bersiap memasuki bus menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf umrah. Keenam, jamaah haji melaksanakan tawaf umroh di Masjidil Haram. Sebelum tawaf, pastikan badan dan pakaian jamaah haji sudah suci dan sudah berwudu serta suci dari hadas besar. Ketika sudah sampai di pintu masuk Masjidil Haram dan pada saat posisi Ka'bah sudah mulai terlihat, dianjurkan membaca doa-doa tertentu. Selanjutnya, jamaah haji memulai tawaf dari posisi lampu hijau yang lurus ke Hajar Aswad dan disunahkan melakukan istilam dan membaca doa-doa tertentu selama tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Lebih jelasnya, praktek tawaf adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan memulai tawaf, yaitu pada sudut Hajar Aswad. Ini adalah sudut Hajar Aswad. Kalau tidak terlihat di sebelah kanan ada lampu hijau, tanda dari sudut Hajar Aswad. Di sudut ini mengucapkan kalimat Bismillah Allahu Akbar sambil melambaikan tangan dan dikecup. Selanjutnya berdoa dengan doa-doa yang baik. Yang biasanya diucapkan adalah Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah makam Ibrahim yang di depannya ada Hijr Ismail. Ini berputar sampai ke tempat mulai tadi, yaitu sudut Hajar Aswad, maka dapatlah hitungan 1 kali tawaf. Dan demikian seterusnya sampai 7 kali putaran. Setelah 7 kali putaran, kita disunahkan sholat tawaf. Setelah menyelesaikan tawaf 7 kali, kita selanjutnya menuju ke tempat sa'i atau going to mas'a. Ini adalah jalur menuju tempat sa'i, yang di samping kiri kanannya ada zam-zam untuk minum. Ketujuh, jamaah haji melaksanakan sa'i di Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan dengan bergegas dan berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah yang berjarak sekitar 400 meter dan dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah dan disunahkan membaca doa-doa tertentu selama sa'i. Dan bagi laki-laki, ketika melewati lampu hijau, disunahkan lari-lari kecil dan berdoa. Lebih jelasnya, praktek sa'i adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mereview perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sekarang kita naik ke Bukit Sofa. Di sini kita memulai dengan membaca Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi ketika kita menuju ke Bukit Sofa, membaca ayat itu, kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Pada Ka'bah seraya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa ilaihil masiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kemudian melambaikan tangan, mengecup Hajar Aswad, isyarat dengan tangan saja. Bismillahi Allahu Akbar, kecup dengan tangan kanan. Kecup Bismillahi Allahu Akbar, pegang Hajar Aswad, kemudian dikecup. Setelah itu kita mengarah ke Marwah dengan berjalan meninggalkan Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Baik, para perindu surga, kita akan menuju ke Bukit Marwah. Di sini kita melihat jarum jam menunjukkan angka 27. Jadi jam 5 lewat 27. Kemudian kita akan menuju ke sana. Kita akan mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Para perindu surga, ketika kita berada di bawah lampu hijau atau di sepanjang lampu hijau, kita disunahkan untuk berlari. Itu kecil namanya harwala dan membaca Rabbighfir. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka
antallahul a'azzul akram. Kemudian para penduduk surga, pada saat kita akan mendaki ke Bukit Marwah, perjalanan dari Safa ke Marwah, kita membaca ayat ini. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika kita sampai di sini, maka perjalanan kita sudah terhitung satu. Dari Safa ke Marwah hitungannya satu, dari Bukit Marwah ke Safa juga satu. Sehingga kalau dia Safa Marwah, Safa lagi berarti hitungannya dua. Nah, di Bukit Marwah ini kita bisa berada di atas bukitnya langsung, ataupun menginjak batu dari Bukit Marwah. Kalau di Safa tidak bisa karena dipagar dengan kaca dan jamaah tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah penampakan dari Bukit Marwah, batu-batunya, dan kita lihat banyak sekali jamaah-jamaah yang duduk di sini spend time, rehat, nyantai. Kedelapan, jamaah haji melaksanakan tahallul atau cukur rambut. Tahallul adalah proses pembebasan dari keadaan ihram setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh. Tahallul dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian atau seluruh rambut, dan setelah itu jamaah telah kembali ke keadaan halal dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama memakai ihram. Dan rangkaian ibadah umrah selesai dan jamaah haji kembali ke hotel untuk beristirahat di hotel.